قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, Gus Miftah kembali membuat heboh jagat media sosial kaum muslimin. Beredar video dari Gus Miftah yang membuat sesuatu yang cukup memalukan lah kaum muslimin. Beredar video Gus Miftah di sebuah acara yang katanya itu adalah acara ulang tahun sebuah pondok pesantren kaum muslimin. Katanya seperti itu, ya. Acara ulang tahun sebuah pondok pesantren yang dihibur dengan artis dangdut. Tapi terlihat ada sebuah perlakuan yang cukup memalukan dari Gus Miftah terhadap istrinya kaum muslimin. Ya, kepala istrinya digoyang-goyang, ditoyor-toyor, sampai kalau kita lihat itu kaum muslimin, ya Allah, ya, orang yang awam saja, ya, pasti menilai perlakuan yang seperti ini, ya, ini tidak baik kaum muslimin. Tapi Gus Miftah lakukan terhadap istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya, kalau ustadznya, Gusnya seperti ini, ya, guru agamanya seperti ini, yang ceramah seperti ini, jamaahnya gimana coba? Lebih parah lagi pasti kaum muslimin, ya. Kalau pepatah itu kan mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya adabnya nggak ada, muridnya lebih nggak ada lagi. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Astagfirullahaladzim, ya, diiringi lagu dangdut koplo kaum muslimin di atas panggung, ya, istrinya kepalanya didorong-dorong. Ya Allah, kok kayak nggak ada bedanya dengan orang-orang yang awam, nggak ngerti agama kaum muslimin, ya. Padahal kan, ya, penceramah agama ceramah kemana-mana, keliling Indonesia sampai ke istana presiden kaum muslimin. Tapi adabnya seperti ini kaum muslimin, di hadapan umum, ya, lihat acara dangdutan, ya, kemudian kepala istrinya ditoyor-toyor gitu kaum muslimin. Ya, kalau musik dangdutnya ini memang musiknya bener atau bukan, ya wallahu alam bisawab sih kaum muslimin, ya. Karena kalau melihat video-video yang lain kaum muslimin, ini memang backsoundnya beda-beda. Dan kalaupun pakai dangdut itu juga menurut kami juga wajar, karena memang, ya, Pak Miftah ini, ya, aneh lah kaum muslimin. Sholawat saja, ya, jangankan cuma sekedar musik dangdut kaum muslimin, ya, dibuat seperti ini sholawat. Coba lihat kaum muslimin. Tuku bawang kleru mriko wis kepatut sayang mong pianggap Semarang kaline bunet sing disayang matane sing disayang tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung ijo wani ngeloni burung ijo. Nah kaum muslimin, ya,
Solawat saja seperti itu kaum muslimin, pakai musik, dangdut koplo, dan syairnya juga, ya Allah. Pakai kelon-kelonan, ya belum nikah, ya katanya sudah berani ngeloni. Itu kan artinya belum nikah, sudah meniduri kaum muslimin. Dan itu dibuat untuk mengiringi sholawat, syair-syair yang seperti itu. Dan lagian kalau kita lihat jamaahnya di bawah juga joget-joget seperti itu kaum muslimin. Itukah yang namanya sholawat? Mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi wajar kalau di video yang tadi kaum muslimin, yang istrinya Gus Miftah, kepalanya digoyang-goyang, ditoyor-toyor sampai seperti itu di muka umum, ya kemudian sambil menikmati ya konser dangdut, ya wajar ya. Orang sholawat saja dibuat seperti ini kok. Sholawat kan ibadah yang mulia, perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang mulia di dalam Al-Qur'an, dibuat seperti ini sama Miftah. Dibuat musik dangdut dengan syair-syair yang lirik-lirik yang na'udzubillah min dzalik, ya, ditambah lagi jamaahnya jogetan di bawah, laki-laki perempuan campur baur. Ya. Jadi wajar lah ya, kalau kemudian dia lihat konser, istrinya seperti itu kan di muka umum, ya sambil diiringi musik dangdut kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita lihat postingan ini kaum muslimin, ya, ini memang dari postingan ini disebutkan bahwa Gus Miftah ini sedang melihat konser dangdut, ya, konser artis namanya Denny Caknan kaum muslimin, ya. Coba kita lihat postingannya kaum muslimin. Ini postingan dari akun Backingan Pusat. Ini mirip-mirip nama markasnya, siapa namanya? Markasnya Gus Idam ya. Dekengane Pusat. Kalau ini Backingan Pusat ini ya. Kita lihat postingannya, ini ada video Gus Miftah. Ya, kemudian ada tulisan di postingan tersebut kaum muslimin, viral aksi Gus Miftah toyor kepala istri saat nonton konser Denny Caknan. Netizen heran tak layak ngaku ustadz. Lama tak diperbincangkan, Gus Miftah langsung menuai kritik habis-habisan dari publik. Kritikan tersebut diberikan atas sikapnya yang dianggap keterlaluan kepada istrinya sendiri. Melalui tayangan yang viral di akun X, Airin datang lagi tampak Gus Miftah yang turut mengajak istrinya untuk menonton suatu pertunjukan. Jika dilihat dari gerak-geriknya, Gus Miftah begitu menikmati tontonan tersebut. Gus Miftah yang dibalut kemeja hitam juga ikut menari bersama para penonton yang lain. Namun tak lama kemudian, ada sebuah tindakan yang sama sekali tidak terduga. Gus Miftah menolehkan kepalanya ke arah istri yang duduk di samping kanannya. Bukannya berinteraksi dengan penuh kelembutan, Gus Miftah justru menyentuh kepala istrinya dengan kasar dan menggerakkannya berulang kali dengan semena-mena. Ya, selengkapnya di suara.com ya. Ini kaum muslimin. Coba ya. Kalau lihat seperti ini kaum muslimin, apa ya pantas sih kaum muslimin disebut sebagai seorang dai, seorang pendakwah, nonton konser dangdut ya. Kemudian istrinya diperlakukan seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dan coba kita lihat komentar-komentar dari netizen kaum muslimin dari postingan Backingan Pusat ini ya. Ini komentar dari Abdul Ghaffar. Dari awal mengenal beliau dari sosmed, dari situ juga saya tidak mau jadikan panutan. Sekarang semakin menjadi-jadi. Alhamdulillah saya tidak salah ambil keputusan. Ya. Ini lagi, Atin Supriyatin. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kadang untuk mengetahui sifat dan karakter seseorang yang sebenarnya tidak usah dari orang lain. Karena sejatinya, dirinya sendiri pun pasti akan keluar sifat aslinya. Semoga Allah sadarkan dan segera bertaubat. Ya. Nih, kok bisa banyak pengikutnya? Mana Ustadz nonton konser lagi? Ya Allah. Kasihan sih memang kaum muslimin ya dengan para jamaahnya. Ya, punya ustadz yang seperti ini kaum muslimin. Coba Anda bayangkan kaum muslimin ya. Seandainya Anda yang perempuan lah ya, yang perempuan punya suami seorang Gus,
seorang ustadz, seorang kiai, kemudian Anda diajak nonton konser dangdut. Itu, ya Allah, ya, muruahnya saja langsung terjun bebas kaum muslimin. Ya. Seorang pendakwah loh, nonton konser dangdut. Dan konser dangdut kan kita tahu di sana itu kemaksiatannya ya cukup kental, namanya konser dangdut kaum muslimin ya. Kemudian apalagi ya dijadikan, sepertinya kalau seperti ini kan tamu kehormatan kaum muslimin ya, di atas panggung ya, ditempatkan di sofa ya. Kemudian dijadikan pusat perhatian ya, karena seorang tokoh. Kemudian ternyata Anda selaku istri diperlakukan seperti itu oleh suami Anda. Coba ya. Apakah kira-kira nggak malu? Ya, apa nggak malu diperlakukan seperti itu kaum muslimin ya? Ya, seorang istri ya pasti malu lah kaum muslimin ya, sama suaminya seperti itu kan. Ya Allah, kepalanya ditoyor-toyor. Ya Allah. Ya, coba kita baca komentar yang lain kaum muslimin. Astagfirullahaladzim, ya, kelakuan yang tidak patut dilakukan terhadap istrinya di depan publik, bukan untuk dicontoh. Tuh, dikasih jempol bawah. Iyalah, ya, seorang istri harusnya diperlakukan dengan baik. Ini malah di depan publik, di depan umum, ditonton orang ya. Dan sambil joget-joget istrinya kepalanya ditoyor-toyor. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kasihan jamaahnya kaum muslimin ya. Makanya kalau kita cari guru ya untuk belajar agama, apalagi kaum muslimin ya, perhatikan betul kaum muslimin, jangan sampai salah guru. Kalau sampai salah guru, bahaya kaum muslimin. Ya, ingat pepatah mengatakan, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Kalau gurunya seperti ini, muridnya bisa lebih parah lagi kaum muslimin. Ya. Dan ingat, ya, seorang ulama yang besar, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ingatlah, ilmu itu adalah bagian dari agama. Karena agama Islam ini agama ilmu. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Kalau kita mengambil ilmu dari orang yang salah, maka ilmu yang akan kita dapatkan juga salah kaum muslimin ya. Kalaupun benar, mungkin prosentasi kebenarannya hanya sedikit, lebih banyak salahnya. Apalagi masalah adab kaum muslimin ya. Yang seperti ini terkait masalah adab. Para ulama mendahulukan adab daripada ilmu ya. Maka sekali lagi, hendaklah kita memperhatikan dari siapa kita mengambil agama kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.